akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap Sikap Sosial Anak. Jadi studi deskriptif ini adalah merupakan studi deskriptif terhadap siswa-siswi SMP. Saya Gunawan dari kelas 12 IPS. Yang pertama saya menjelaskan tentang isi keseluruhan dari presentasi saya. Yang pertama itu adalah bab 1 tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dengan ada kegunaan, rumusan dan sebagainya. Yang pada bab 2 adalah landasan teori, adalah teoritis tentang judul saya tadi antara variabel pertama dan yang kedua. Yang bab ketiga merupakan metodologi penelitian, merupakan cara saya meneliti. Dan bab keempat adalah pembahasan penelitian ini adalah hasil dari apa yang saya teliti akan saya bahas pada bab 4 ini. Dan bab yang terakhir adalah bab 5 merupakan simpulan dan saran. Jadi saya menyimpulkan dari pembahasan penelitian tersebut, dan saya otomatis saya akan mendapatkan suatu pelajaran dan akhirnya saya akan menuliskan saran yang kiranya perlu disampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pertama adalah keluarga. Keluarga itu merupakan sosialisasi pertama anak yang akan dihadapinya, yang ketika pada usia balita atau di bawah umur 5 tahun. Nah, otomatis keluarga ini akan mempunyai pengaruh besar terhadap anak tersebut, karena merupakan orang yang pertama, atau kita bisa bilang dengan guru pertama, kita bisa bilang orang pertama yang dia hadapi. Jadi apa yang diajarkan keluarga, apa yang dilakukan keluarga itu akan mencerminkan juga kepada anaknya. Jadi jika orang tuanya itu mempunyai sifat yang mungkin temperamental atau gampang marah, otomatis akan membuat anaknya itu menjadi, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia menjadi takut dengan orang tuanya karena menjadi takut bertanya, takut bicara. Dan yang kedua, ada kemungkinan juga anak itu bisa mengikuti perbuatan dari orang tuanya, karena secara secara alamiah anak itu mencerminkan perilaku orang tua. Nah, jika orang tua melakukan atau berperilaku baik, itu akan mencerminkan anak yang baik juga. Nah, selanjutnya keluarga tadi merupakan sosialisasi primer yang pertama. Dan yang selanjutnya, ketika usia bertambah berlanjut, anak itu akan menemukan namanya sosialisasi sekunder. Ini di sini saya mengambil teman atau kerabat, tapi sebenarnya sosialisasi sekunder ini luas, bisa seperti masyarakat, teman masyarakat yang lainnya. Nah, jadi teman ini sangat juga mempengaruhi sikap anak tersebut. Jadi mungkin saja ketika masuk sekolah, itu anak tersebut akan menemui namanya teman dan bersosialisasi. Yang kedua itu sekunder, dan di situ dia akan terbentuk sikapnya dari teman yang lain. Misalnya tadinya anaknya ini mungkin mempunyai latar belakang orang tua yang bisa dibilang kurang, atau yang tadi saya bilang temperamental. Ketika bertemu dengan teman atau bertemu dengan orang lain, dia akan membentuk sikap yang berbeda, karena sifat anak itu memang selalu mengikuti. Jadi dari sini saya mengangkat ini merupakan latar belakang yang melatar belakangi dari penelitian saya, karena dari pertama orang tua itu apakah bisa mempengaruhi sikap sosial anak tersebut. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama itu adalah, dapatkah orang tua perhatian orang tua mempengaruhi sikap sosial anak. Dan yang kedua adalah apa dampak jika perhatian orang tua tersebut berlebihan, atau bisa kita sebut dengan overprotective. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan penelitian.
tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana cara perhatian orang tua bisa mempengaruhi sikap sosial anak. Dan yang kedua, selanjutnya adalah mengetahui dampaknya. Kegunaan dari penelitian ini diperharapkan kepada orang tua, sekolah, dan anak. Nanti akan saya bahas lebih lanjut pada bab terakhir. Nah, ini adalah hipotesis saya. Jika perhatian itu tinggi, maka sikap sosial anak akan juga tinggi. Jika perhatiannya sedang, maka perhatian orang tua itu sedang, maka sikap sosial terhadap anak juga sedang. Jika perhatian orang tua rendah, maka sikap sosial anak juga akan rendah. Ini adalah variabel penelitian saya. Yang pertama, perhatian orang tua merupakan variabel bebas, dan sikap sosial anak merupakan variabel terikat. Metodologi penelitian saya dilakukan, metodologi ini saya lakukan secara metodologi penelitian dengan cara angket, ya. Dan populasi dan sampel saya ambil dari siswa-siswa SIB yang, ya. Ini adalah kerangka berpikir saya. Kita bisa lihat perhatian sikap orang tua, sikapnya terus mempengaruhi sikap sosial anak tersebut. Selanjutnya adalah bab kedua adalah landasan teoritis. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tinjauan umum tentang perhatian orang tua. Jadi pengertian perhatian orang tua. Jadi sebenarnya perhatian adalah pikiran yang diarahkan kepada sesuatu atau objek tertentu yang dilakukan secara sadar yang memberikan rangsangan kepada individu sehingga hanya terfokus pada objek yang merangsang tersebut. Jadi perhatian di sini dan orang tua. Nah, pertama tadi saya perhatian. Selanjutnya orang tua yang minta kata dari orang dan tua. Orang merupakan individu atau lebih, dan tua adalah menunjukkan bahwa orang tersebut telah hidup lebih lama. Kita bisa bilang seperti itu. Nah, jadi perhatian yang dilakukan oleh orang tua yang bisa saja merupakan ibu bapak atau orang yang mengasuhnya atau wali dari anak tersebut. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua. Yang pertama adalah ada faktor objektif. Nah, faktor objektif ini cenderung timbul karena dorongan dalam diri individu. Karena dorongan, sekali lagi, dorongan individu. Sedangkan faktor subjektif cenderung timbul dari luar diri individu. Nah, kedua faktor ini bagi orang tua dapat muncul dengan sendirinya ataupun bersama-sama tergantung pada objek yang dihadapinya. Jadi dalam yang mempengaruhi perhatian ini ada tiga aspek, yaitu aspek afektif, emosional, ada juga aspek kognitif yang merupakan perseptual, dan konatif merupakan perilaku. Yang selanjutnya adalah tinjauan umum tentang sikap sosial. Jadi sikap sosial pada penelitian ini adalah bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi di sini bukan hanya berbicara, melainkan menjalin hubungan sebagai kerabat, keluarga, maupun kenalan. Cara seorang memperlakukan orang lain juga merupakan salah satu sikap sosial. Jadi misalnya cara dia berinteraksi, cara dia memfeedback atau mentimbal balik dari apa yang dilakukan oleh individu yang lain terhadap kita. Jadi feedback kita terhadap orang itu
apa. Itu juga merupakan sikap sosial. Selanjutnya pembentukan sikap sosial ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal adalah ada dua, yaitu dibagi lagi menjadi fisiologis dan psikis. Fisiologis itu berdasarkan pertumbuhan badan, jadi kita bisa lebih tinggi, kita bisa berat badan kita nambah dan segala macam. Dan yang kedua adalah psikis, yaitu perkembangan pemikiran kita. Jadi pemikiran kedewasaan kita. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada juga beberapa diuraikan. Ada pertama pengalaman. Jadi sikap itu terbentuk karena pengalaman, misalnya dia telah melewati pengalaman genting yang membuat dia panik, dan itu akan membentuk sikap dia. Nah, selanjutnya adalah situasi. Situasi juga dapat situasi tertentu yang dapat membentuk sikap sosial dia. Yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan ini kita bisa lihat sendiri dari Indonesia, di Indonesia, karena kita budayanya sangat banyak dan kita bisa membedakan sikap sosial dari kebudayaan ini. Kemudian ini kita bisa melihat perbedaannya. Dan yang selanjutnya adalah media massa. Media massa itu sangat pada zaman sekarang ini, karena teknologi sangat sudah canggih, maka media massa ini sangat berpengaruh terhadap sikap sosial anak tersebut. Dan terakhir idola. Nah, idola ini adalah sebagai motivasi atau sebagai orang yang menurut dia penting, atau otomatis anak tersebut akan mau mengikuti dari orang tersebut, mengakibatkan sikap dia cenderung kepada orang yang menurut dia penting tersebut. Yang selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Jadi saya memakai metode penelitian eksplorasi dengan mengekspor dari keseluruhan, dan pengumpulan datanya di sini ada sumber data, ada data primer, sekunder. Primer adalah secara wawancara, dokumentasi atau angket, dan sekunder adalah berdasarkan dari data yang telah ada. Saya memakai data primer dengan cara angket saja dan observasi juga. Selanjutnya metode pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner dan observasi. Dokumen karena penelitian ini sangat susah untuk dicari dokumennya, otomatis saya nggak bisa mengambil. Kuesioner dengan cara angket, observasi dengan cara melihat. Populasi dan sampel. Jadi populasi itu merupakan jumlah keseluruhan dari analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Ini adalah sampel dari sampel penelitian saya. Ya, sesuai dengan ada beberapa jenis sampel. Saya melakukan proporsional, yaitu mengambil sampel khusus dengan cara mengambil siswa dari setiap kelasnya. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini kurang lebih 41 siswa. Bab selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian. Yang pertama adalah tentang analisa data. Seperti yang penguji bisa lihat dalam kertas saya itu, banyak sekali ada tabel-tabel, dan analisis dilakukan setelah saya mendapatkan hasil-hasil jawaban yang angket yang telah saya sebarkan. Jadi saya tentukan bahwa bagian mana yang menunjukkan sikap sosial tinggi, mana yang menunjukkan perhatian orang tua tinggi. Nah, selanjutnya ada pembahasan masalah. Jadi dalam penelitian ini saya mendapatkan bahwa seperti pada rumusan masalah pertanyaan pertama adalah apakah perhatian orang tua dapat mengaruhi sikap sosial. Saya mendapatkan iya, dapat memengaruhi. Jadi sesuai dengan hasil data yang saya dapat, itu rata-rata dari keseluruhan anak SIB ini mempunyai mendapati perhatian dari orang tua yang tinggi, dan juga sikap sosialnya juga rata-rata tinggi. Otomatis hipotesis saya pada pertama itu menunjukkan bahwa jika pengaruh tinggi, sikap sosial tinggi. Ini berarti hipotesis saya ini
mengatakan benar. Tapi ada juga saya melihat beberapa sampel yang mendapatkan perhatian yang sedang, itu juga sikap sosial sedang. Seperti misalnya dia menanyakan PR dan belajar, itu mereka sedang. Dan saya kasih di pertanyaan yang lain, sikap sosial misalnya tentang bepergian, itu bukan bepergian ke suatu tempat, tentang memasuki lingkungan baru. Sampel tersebut mengatakan bahwa dia tidak begitu mengikuti, tidak begitu menyesuaikan. Jadi kita bisa lihat kalau sikap sosialnya itu tidak rendah dan juga tidak tinggi, sedang. Ya, seperti itu. Dan pembahasan selanjutnya adalah tentang seperti itu. Jadi secara keseluruhan hipotesis yang setelah saya tulis sebelum ini benar. Selanjutnya adalah bab 5, kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari penelitian saya ini menunjukkan bahwa perhatian orang tua memang mempengaruhi sikap sosial anak. Sekali lagi, sikap sosial, bukan sikap anak tersebut. Jadi misalnya saya mengatakan sikap, itu sangat relatif, karena sikap ini tidak hanya tadi di landasan teori, tidak hanya bisa dilihat dari perhatian orang tua, tetapi sikap ini relatif, bisa dari lingkungan, bisa dari orang lain, bisa dari mana saja. Nah, jadi pada penelitian ini bisa dikatakan masih relatif, karena yang saya ambil adalah pengaruh perhatian orang tua saja terhadap sikap. Sebenarnya jika kita bisa menyimpulkan lagi, pembentukan sikap sosial ini sebenarnya bisa dipengaruhi lagi sebenarnya oleh yang lain, tidak hanya kepada pengaruh orang tua, seperti itu. Dan selanjutnya adalah saran. Yang pertama, saran untuk orang tua. Jadi setelah mengetahui penelitian ini, diharapkan orang tua dapat memberi perhatian yang benar kepada anaknya. Jadi orang tua bisa mengerti bahwa perhatian seperti apa yang harus dilakukan untuk anak tersebut. Dan selanjutnya, kedua, untuk anak. Jadi setelah mengetahui penelitian ini, anak bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dengan perhatian orang tua yang seperti itu. Dan begitulah dari penelitian saya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada saya.